Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Maharani Pratiwi dengan NIM 2012021010 dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Diana Ratnasari dengan NIM 2012021009. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum dan juga konsep sekolah impian. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia terbagi menjadi 10. Yang pertama adalah kurikulum rencana pembelajaran tahun 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimuat dari kurikulum pembelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda, atau disebut juga dengan Leerplan, yang berarti rencana pembelajaran, menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, kurikulum rencana pembelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan di Indonesia, karena dalam kurikulum rencana pembelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok dan isi materi pembelajarannya. Satu guru juga diwajibkan mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga adalah kurikulum tahun 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral pembelajaran. Dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan juga jasmani. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pembelajaran terurai di tahun 1952 hingga kurikulum tahun 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan juga kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan juga beragama. Yang kelima adalah kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pembelajaran satuan bahasan. Setiap satuan pembelajaran diperinci lagi menjadi beberapa bagian, yaitu umum, tujuan instruksional khusus, materi pembelajaran, alat pembelajaran, kegiatan pembelajaran mengajar, dan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana. Baik, terima kasih. Selanjutnya, perkembangan kurikulum di Indonesia terjadi pada tahun 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Next. Kemudian perubahan juga terjadi pada tahun 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini, ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan untuk menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kemudian pada tahun 2004, kurikulum juga mengalami perkembangan, dinamakan kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Next. Kemudian pada tahun 2006,
Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006, yang kemudian digantikan dengan KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target, kompetensi siswa, dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan kerangka dasar KD, standar kompetensi lulusan SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar SKKD. Kemudian pada tahun 2013 atau perkembangan terakhir dari kurikulum yang ada di Indonesia, kurikulum terbaru, kurikulum 2013, akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian, untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Next. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang sekolah impian, dimulai dari nama sekolah beserta maknanya. Nama sekolah kami adalah SMA Sri Hardi Sudarsono. Jenjangnya adalah sekolah menengah atas. Filosofi namanya. Filosofi nama sekolah impian ini berasal dari background nama tokoh yang namanya disematkan dalam nama sekolah ini. Di mana Sri Hardi Sudarsono merupakan salah satu tokoh seniman di Indonesia. Beliau dikenal dengan banyak karya lukisnya dan menjadi seniman hebat. Tujuan penggunaan nama beliau sebagai nama sekolah adalah supaya siswa termotivasi untuk menjadi seperti beliau, yang sukses di bidang seni. Dan agar mereka tidak lagi berpikir bahwa orang sukses hanya mereka yang pandai dalam ilmu akademik. Menekuni minat dan bakat yang dimilikinya merupakan jalan sukses yang sesungguhnya. Next. Kemudian alasan kami mendirikan sekolah ini. Alasan pendirian sekolah ini karena memang kita lihat di Indonesia, rata-rata sekolah yang ada masih terlalu berkutat pada pemaksimalan kemampuan akademik anak. Sehingga pada paradigma masyarakat banyak yang mengatakan bahwa mereka yang sukses adalah mereka yang pintar dalam bidang akademik. Padahal banyak anak yang memiliki kemampuan seni luar biasa untuk meninggikan bakatnya dan fokus untuk menguasai akademik yang kurang ia sukai. Sekolah ini akan memberikan rumah untuk bisa mengembangkan minat bakatnya, namun tetap memahami pengetahuan akademik. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kami berfokus pada jenjang SMA? Karena SMA adalah 3 tahun terakhir mereka untuk menentukan minat dan bakat mereka yang ingin mereka kembangkan setelah lulus, baik itu di dunia perkuliahan maupun di bidang pekerjaan yang mereka pilih. Next. Selanjutnya terkait visi dan misi sekolah akan dijelaskan oleh teman saya, Rima, silakan. Baik, Diana, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu menjelaskan tentang visi dan misi sekolah. Visi sekolah kami adalah melahirkan siswa unggul dan berprestasi dengan mengedepankan minat dan bakat siswa. Dan misinya adalah memfasilitasi sarana dan prasarana, membangun minat bakat siswa, serta pengetahuan kognitif siswa. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi segala minat dan bakatnya, memberikan pengetahuan akademik yang akan menyeimbangkan kemampuan kognitif siswa. Tata tertib di SMA Sri Hardi Sudarsono. Yang pertama adalah wajib menggunakan seragam setiap jam pembelajaran umum. Yang kedua, rambut rapi, warna hitam, tidak disemir. Bagi perempuan beragama muslim boleh menggunakan hijab. Yang ketiga, diwajibkan datang tepat waktu, yaitu sebelum jam 7.45 pagi. Yang terakhir adalah, bagi siswa perempuan tidak boleh menggunakan make up dan menggunakan perhiasan yang terlalu mencolok. Kurikulum yang akan kami gunakan di SMA Sri Hardi Sudarsono bernama Kurikulum Minat Bakat. Kurikulum ini berfokus pada minat bakat siswa di bidang seni seperti melukis, menari atau dance, dan tarik suara. Dan juga kesenian tradisional seperti gamelan, angklung, dan sebagainya. Kurikulum ini menggunakan sistem aktif belajar selama 5 hari dan seminggu. Walaupun berkhusus pada bidang seni, namun kurikulum ini tidak dapat meninggalkan pembelajaran pengetahuan umum seperti PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Pembelajaran dimulai pada pukul 8 pagi dan berakhir pada pukul 12 siang dengan rincian sebagai berikut. Jam 8 sampai jam 8.45, yaitu jam pertama mendapatkan pelajaran pengetahuan umum. Jam 8.45 sampai jam 9 adalah waktu istirahat. Jam 9.15 sampai dengan jam 10 merupakan paruh kedua mendapatkan pembelajaran pengetahuan umum. Jam 10 hingga jam 10.15 adalah waktu istirahat, dan juga 10.15 sampai jam 12 adalah pengembangan minat bakat.
Sistem sekolah di SMA Sri Hardi Sudarsono. Hari sekolah yang kami gunakan adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 5 hari yang mengingat sistem ini sudah berlaku sekarang dan berdampak baik bagi siswa karena siswa juga memiliki waktu lebih banyak yang dihabiskan dengan keluarganya dan juga mereka jadi tidak terlalu stres. Yang kedua adalah jam pembelajaran. Sehari akan ada 3 mata pelajaran yang akan diikuti seluruh siswa. 1 jam pertama, mereka akan mendapatkan mata pelajaran umum seperti PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan lain-lain. Lalu 2 jam sisanya mereka akan mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat bakat seni yang mereka miliki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diana. Silakan, Diana. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran yang ada di SMA Sri Hardi Sudarsono. Metode pembelajaran yang kami gunakan adalah Student is the Explorer, yang terinspirasi dari kartun movie Dora the Explorer. Metode pembelajaran yang akan digunakan di sini adalah metode yang berfokus pada aspek kualitatif anak. Tidak akan ada sistem ranking, semua siswa akan berpikir bahwa mereka memang sedang belajar, bukan bersaing. Guru hanya akan menjadi pihak yang menambahkan atau mengklarifikasi apa saja hasil explore setiap siswa. Mereka bebas mencari tahu apa yang ingin mereka ketahui dan bebas mengekspresikan minat dan bakat mereka. Next. Kemudian metode evaluasi yang kami gunakan, karena di sini kami menggunakan dua subjek pembelajaran, yaitu pengetahuan umum dan minat bakat seni, kami menggunakan 2 evaluasi pula. Yang pertama, di bidang pengetahuan umum, evaluasi yang kami gunakan adalah tes sederhana untuk menguji pemahaman konsep yang sudah dipelajari. Tes yang digunakan baik tertulis maupun lisan akan menjadi kebijakan guru mata pelajaran masing-masing. Kemudian untuk evaluasi di bidang minat bakat seni, siswa akan diminta untuk mempersiapkan pertunjukan atau penampilan sesuai minat bakat mereka dan akan ditampilkan di depan teman-teman serta para guru pada hari yang ditentukan. Hal ini untuk mengevaluasi apakah minat bakat mereka sudah ditekuni dengan baik atau belum. Next. Baiklah, sekian dari presentasi kami tentang sejarah dan juga mengenai sekolah impian kami. Terima kasih atas waktunya.